Penemu kata spuring ban mobil ternyata keluarga aktor Indonesia. 37 tahun gue hidup sampai detik ini ada istilah spuring kan? Iya. Lah emang spuring siapa yang namain? Itu sebenarnya bokap gue. Ternyata setelah terjun nemu apa yang mesti dijalanin, actually really fun to do. Kalau dulu kan gue mikirnya ngapain ya, masa gue mesti nongkrongin toko, nungguin customer. Ternyata ada hal lain yang bisa gue jalanin gitu loh di luar itu untuk membantu membesarkan ini. Bokap gue pernah nanya, Tom, lo mau gaji berapa? Waktu gue mau balik lagi pelatihan lalu itu, gue nggak mau nyebut angka karena gue takut mengecewakan lagi. Gue masih tahu diri lah, aku pantasnya dibayar berapa, silakan aja. Kita kasih solusi. Ini nih Kang Bengkel legendaris nih. Thomas Nawilis. Siap. Akhirnya terakhir kita ketemu atau gue pegang program atau host bareng sama Olivia Jensen di Net TV, dulu nama programnya Cubicle. Itu lebih dari 10 tahun yang lalu itu ya? Iya. Gue belum merit apa gue baru merit tuh, lupa tuh kayaknya tuh. Bahas inline skate ya? Iya betul. Udah kaya masih jualan sepatu roda, ngapain lagi sih? Rumah Pondok Indah coy. Kalau anak-anak SMA dulu lewat radio dalam, kayak gue mau ke SMA 82 itu lewat situ kan perempatan Legend tuh. Perempatan Legend bener-bener. Iya kan? Iya. Di sebelahnya tuh ada sekolah tinggi advertising ya? Iya. Lupa gue namanya apa tuh. Yang pas di Hook. Pas di Hook. Benar. Enggak, kan bengkel lu Mas yang di Hook sampingnya kan? Enggak, kalau gue Hook yang di gang sebelahnya. Yang advertising itu ya ITKP apa ya? Iya itu. ITKP itu di Hook, benar-benar di Hook. Oh. Antara Pela sama Radio Dalam. Kalau gue lurus dikit aja. Oh iya. Gue di belakang ITKP. Iya. Hitungannya belakang ITKP ya. Belakang ITKP. Iya. Waduh, Nawilis di mana-mana. Jujur ya, saya salah satu kontributor revenue-nya beliau. Aduh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak loh. Yo, yang di Cibubur, di Shell kan ada kan? Di Shell ada. Iya. Ganti ban, ganti macam-macam loh, driver gue rata-rata pasti nyebutnya ke situ tuh. Mantap. Yoi. Nah, ini sebenarnya kenapa gue manggil lo Mas, gara-gara memang ada dua narasi lah yang menarik. Satu yang gue juga pengen tahu tentang pewaris dan perintis. Apakah Anda merasa bangga sebagai pewaris? Banyak orang ngumpet-ngumpet seolah-olah semuanya dari nol gitu ya. Iya. Kalau gue mau jujur emang gak dari nol. Oke. Gue melihat itu ya, buat gue mungkin gue beruntung dan it's a privilege gitu, karena mungkin nggak semua orang bisa ada di posisi itu gitu, dan nggak semua orang mungkin yang ada pun nggak mau ngejalanin atau gengsi atau segala macam. Kalau gue ya memang amanah juga, dan the business is growing, ya kenapa nggak dijalanin gitu. Gue nggak mau sok-sokan, ini bukan bidang gue nih, meskipun awalnya bukan bidang gue, cuman ya at the end ya kalau bisa jalanin sendiri, kenapa nggak jalanin sendiri gitu. Iya. Tapi menariknya kan sebenarnya bengkelnya atau Nawilisnya ini kan udah ada dari sebelum waktu itu kerusuhan 98. Dan berarti kan itu udah ada duluan dibanding elunya yang acting kan? Benar. Di sini ada setan bareng sama Nagita Slavina dan kawan-kawan itu kan? Meskipun banyak yang orang-orang yang fans gue itu taunya, wih abis jadi artis punya bengkel nih. Sebenarnya enggak. Sebenarnya gue lahir dari bengkel gitu. Nawilis kan dari tahun 63. Dari tahun 63. Dari 63. Iya, gue dulu sempat yang mikir begitu. Karena waktu zaman SMA kan kita tontonannya kan di sini ada setan tuh. Iya. Habis maghrib jam 8 malam ya, SCTV kan. Seru banget tuh. Mana ada satu episode judulnya Bengkel Hantu, syuting di bengkel gue lah gitu. Wah, PH-nya kosnya irit juga ya. Iya, makanya itu ya. Tom, sekalian syuting tempat lo. Iya, gue bilang. Iya. Nah, itu gue pikir juga gara-gara artis punya duit bikin bengkel. Ya kan? Nanti kita bahas ya. Oke. Kenapa akhirnya kayaknya syuting atau menjadi artis itu kayak cuma selingan doang? Karena memang udah menjadi triliuner di bengkel Nawilis. Amin, gue mah amin aja di triliuner gue. Dan yang kedua, sebenarnya isu makronya ini Mas. Di sini kan ramai sekali tentang mobil listrik. Yes. Sebenarnya arahnya negara kita pun juga dari pemerintah kita gitu kan, dari petinggi-petinggi kita, pejabat kita juga renewable energy. Arahnya begitu tuh. Sampai akhirnya ya kita lihat sekarang lagi digenjot sekali. Ya harapannya kan kalau bisa kayak Cina ya. Jadi mayoritas tuh nanti akan ada electric vehicle, ya mobil listrik apa segala macamnya. Berarti kalau gue lihat dari mobil yang lawan mobil listrik apa sih, mobil konvensional ya? Apa sih istilahnya? ICE. Iya. ICE tuh gimana? ICE itu apa ya? Internal combustion engine. Ya, mobil bensin sama mobil listrik lah ya. Nah, kalau mobil bensin ini kan cost-nya jujur-jujuran aja ya. Gue nggak lagi bilang bahwa ini lebih besar lebih banyak, tapi nggak. Tapi yang gue yakini bensin ya ganti oli. Karena mobil listrik nggak ada oli kan? Nggak ada oli. Nah iya kan, ganti oli juga ada rutinnya. Gue nggak tahu kalau aki nggak ada tune up. Itu kan berasa. Ya kan, jujur aja. Mungkin gue belum kayak Thomas Nawilis nih udah ngeganti semuanya jadi listrik misalnya ya. Misal kalau gue masih bensin. Nah,
apakah ngefek ke bengkel, di industri bengkel, karena kan jadi jarang ke bengkel misalnya penurunannya. Nah itu kita bahas ya sebenarnya. Oke. Boleh ya, tapi dari entertainment menarik ya. Boleh dong. Iya. Berarti sekarang sama sekali udah gak syuting ya? Gue justru syuting buat konten bengkel gue sendiri. Jadi gue ada tim konten kreator yang ya tetap ya kita harus ada marketing dan ada digital ininya ya, brandingnya dari Instagram, TikTok sama YouTube. Jadi ilmu yang gue punya ya gue turunin ke tim gue itu gitu. Oh berarti untuk personal, maksudnya untuk IP sendiri kan? Iya. Maksud gue tuh yang sinetron gitu, yang IP-nya orang. Iya. Oh enggak, karena sebenarnya kan gue itu sebenarnya bisa dibilang terakhir syuting depan layar itu di Jaya Setan. Abis itu kan gue beralih ke belakang layar directing. Tahu? Iya, sampai 2019 gue berhenti. Berarti gue sebenarnya lebih lama di belakang layar daripada depan layar. Gue depan layar itu paling cuma dari 2001 sampai 2006 sebenarnya. Waktu itu kenapa mau di depan layar? Kalau memang passionnya by accident sebenarnya. Itu karena gue lagi jualan produk bengkel tadi itu. Jadi gue baru balik di Indonesia. Gue tuh baru balik ke Indonesia 2001. Dari US, dolar lagi bagus pada itu kan. Kerja di sana gajinya biasa, cuman di sini gue berasa kaya. Oh iya. Ya tabungan gue dolar nih ya kan. Biasa abis kuliah, abis kerja namanya masih muda. Gue mau foya-foya dulu di Indonesia kan. Jalan-jalan nongkrong lah, main biliar segala macem. Berapa bulan duit mulai habis dong. Bokap gue bilang udah, lo mau kerja. Jadi gue itu disuruh megang salah satu produk atau detailing. Auto detailing. Ya 3M gitu. Ini apa? Kaca film. Poles. Oh poles. Ya. Akhirnya karena gue jalan itu, gue disiapin satu ruko. Gue jalanin kan gue harus cari customer kan. Dulu kan sistemnya masih bagi-bagi brosur keliling-keliling. Nah gue dantim keliling-keliling tuh ke Roximas. Karena dulu kan bengkel gue kan di Tanah Abang. Di Roximas nyampe lah gue di depan Multivision tadi tuh. Gue liat tuh mobilnya, gue inget banget mobilnya si Pujabi tuh, S-Class seri 7 Jaguar. Wah ini target banget nih kan. Iya dong kan. Iya betul. Pasti gue poles nih gitu. Gue datang, gue masuk, ternyata hari itu lagi ada casting. Rame banget. Terus gue dibilangin, "Mas mau casting?" Casting enggak, karena gue agak ngabudeng tuh. Karena kan gue cukup lama ninggalin Indonesia. Jadi logonya familiar, cuman gue kayak ini apa nih ya gitu. Oh ini PH atau gue baru enggak, saya mau bagi brosur. Mau ngapain Mas? Saya ada bengkel deket sini, mungkin ini mobil bosnya mau di servis. Ntar saya kasihin Mas, casting aja. Casting. Iya kita lagi mau bikin banyak program baru nih, Mas tuh aneh katanya, tinggi kurus gitu. Dulu kan udah tinggi kurus, dulu kan gua ada anting-anting, lu rambut gua tuh merah kuning gitu kan ya. Disuruh casting lah. Dari situ gua dapat peran tersanjung jadi teman-temannya Didi Riyadi. Awal di situ gua nggak bisa acting gitu. Pertama kali syuting di kampus Universitas Pancasila kan. Suruh ketawa-ketawa gue, anjir gue gak bisa acting nih gitu. Nah disitu awal karir tuh, secara gak sengaja by accident gitu. Oh lah terus target dari perusahaan itu gimana? Akhirnya gue jalanin 3-4 bulan, begitu udah jalan akhirnya gue izin, kayaknya gue syuting aja. Mau bokap? Iya, karena gue lagi dapat ininya dan gue emang kuliah film kan. Jadi kayaknya gue bisa mempelajari sistem perfilman di Indonesia itu kayak gimana sih gitu. Lah tutup dong auto detailingnya? Nggak jalan, tetap jalan. Oh tetap jalan? Cuman emang karena gak kepegang, cuma bertahun 2 tahun tutup. Anak CEO mah bebas bos. Rajin anak CEO. Kayaknya aku syuting aja nih gitu kan. Kalau bukan anak CEO Anda jangan coba-coba ya. Pak kayaknya aku syuting aja. Ini bengkel gimana nih? Soalnya untungnya bokap gue gini. Ini gue ada usaha, pasti gue siapin buat anak gue. Cuma kalau anak gue bisa ada karir atau kerjaan yang lebih bagus daripada bengkel ini, ya kenapa enggak? Gitu. Jadi dia kalau lo bisa lebih besar dan lebih berhasil, silakan. Tapi kalau mau fokus ini juga boleh gitu. Sisi positifnya tetap gitu. Yang terbaik ujung-ujungnya kesuksesan ya sebenarnya. Kesuksesan ya. Kalau lo ngerasa di bidang yang lain lo lebih berhasil, bisa lebih besar, ya bagus. Gitu. Syukur-syukur lo udah gak berhasil itu lo jadi bisa ngembangin bengkel kan. Gitu. Jadi nggak dikunci. Udah lo jangan kemana-mana di sini aja nggak gitu. Tapi kalau amit-amit lo nggak bisa, ada ini yang bisa lo jalanin lo yang udah kita persiapkan. Gitu. Makanya gue bilang gue lucky, gue punya privilege itu gitu. Jadi gue bisa memilih, gitu. Bisa ada pilihan. Berarti udah maju banget ya kalau dari tahun 63 dan waktu itu adalah Multivision tahun 2000-an. Ya kan berarti kan sebenarnya dari revenue, dari cash flow itu bengkel itu waktu itu udah namanya Nawilis. Oh, berarti udah sehat ya secara keuangan ya? Sehat. Oh, jadi mau buka auto detailing namanya Nawilis juga? Nawilis, cuman produknya 3M Auto Detailing. Khusus di sana ya 3M atau detailing itu ya? Sampai sekarang masih ada ya? Enggak. Oh, udah enggak ada ya? Yang detailingnya enggak. Kita berapa kali nyoba poles mobil kayaknya jiwanya enggak di situ, kurang berhasil, aneh. Cuman yang lainnya jalan, cuman kalau poles mobil kurang jalan. Pernah
joinan juga, pernah kerjasama, kurang jalan. Karena positioningnya inget Nawilis, inget bengkel ban kayaknya ya. Ya dan Nawilis kayaknya tuh modelnya kayak fast food kali ya. Orang datang kelar. Kalau polis mobil kan bisa nginep berhari-hari gitu Oh ya. iya. Ya, jadi nggak fast moving gitu loh. Ah Ya, jadi iya dan iya. agak beda caranya kayaknya, Iya. sistemnya ya. Iya sistem dan namanya Nawilis juga kan auto detailingnya. Nawilis juga. Iya makanya orang ingetnya gue nggak tahu ya kalau secara persepsi kan berarti kan ini bengkel ban kenapa ngurusin auto detailing Iya. anyway lah ya. Iya. Oke dan abis itu langsung ke Di Sini Ada Setan. Terus Tanjung dulu, terus sempat main berapa judul sinetron, kayak ada miniseri Bintang Tamu, dapat iklan, akhirnya dapat ini filmnya Dimas Jaya, Tusuk Jelangkung. Tusuk Jelangkung. Dan dari situ baru ditarik ke Di Sini Ada Setan karena Tusuk Jelangkung itu. Iya lagi gue nonton lagi. Waktu itu tuh bener tuh gue Iya. nonton di Pamulang apa ya? Gue dulu anak Ciputat tuh. Ciputat. Kalau nggak salah gue nonton di situ deh Iya. zaman itu. Terus singkat cerita sampai di titik kenapa akhirnya bener-bener fokus ke belakang layar dalam artian nggak cuma di dunia entertainment ya, tapi di dunia atau di industri otomotif kan ujung-ujungnya kan. Iya. Di luar sekarang padel men, di luar sekarang itu ya. Iya kan? Di luar Padahal kan biar sehat dong, ya kan? Iya. Umur sudah mau menuju kepala 5 kan? Iya. Iya, di luar dari itu nanti kita bahas ya. Iya. Tapi kan yang kita tahu berarti kan sekarang 50% lebihnya adalah di otomotif kan. Iya. Emang gara-gara mungkin ngelihat 80% kali udah. 80% bahkan. Iya. Gara-gara ngelihat bahwa kalau entertainment itu ada ujungnya. Kalau usaha kan nggak ada ujungnya. Sebenarnya ada banyak kalimat-kalimat bokap gue yang saat itu gue bantah dan sekarang ternyata kena di hati. Dia ngomong gini, gue ingat waktu gue gue ngerasa karir gue lagi top di entertainment itu late 20s to early 30s. Ya kan masih bujang, belum married. Gue ngerasa kayak karir gue lagi bagus, ya kan, menang Panasonic Award, gitu kan. Oh iya. Itu kayaknya, itu bokap gue ngomong gini, "Tem, lu mau sampai kapan di film?" Ya ini passion gue suka di sini, gue kuliah di sini, and I'm doing good at it. Saat itu kan, oh ya. Cuma kan lo gak ada waktu, lo kayak jadi budak waktu. Bilang, oh bener juga, kan gue bangun jam 5 pagi, callingan jam 7, nunggu bisa pulang jam 1 pagi, gitu kan. Iya lagi. Apalagi kalau stripping lo bener-bener kayak waktu lo udah, lo cuman di lokasi diam, lo gak ada apa-apa men. Jadi berapa kali acara keluarga, acara Imlek lah, acara apa tuh gak bisa datang gitu. Cuman emang duitnya banyak, enak saat itu. Dan mungkin masih muda, masih kuat. Dan belum married kan. Lo gak mau gitu yang lo kerja di posisi yang lo diem pun duit masuk. Gitu. Karena itu yang bokap gue jalanin. Bokap kan sebenarnya kan dokter gigi. Dokter gigi itu kan sesuatu yang kalau dia tidak praktek dia gak dapat duit. Iya. Gitu. Oke. Akhirnya gue masih bagus kok di sini segala macam. Gue gak mau lah. Akhirnya setelah sering waktu ya di entertainment kan ada umurnya juga. Terus ada budget ditekan-tekan, gue syuting lebih capek, honornya lebih murah di press gitu. Dulu kan ada proses kayak gitu kan. Akhirnya ngerasa kan gue capek juga dan udah makin tua, gue gak mau masuk angin gitu. Terus begitu gue married punya anak, gue ngerasa banget tuh. Anak pertama sampai dia umur 2 tahun gue ngerasa kayak kurang deket sama anak gue karena gue berangkat pergi kerja sebelum dia bangun, gue pulang dia udah tidur. Ya. Dan gue cuma bisa ketemu seminggu sekali. Gitu. Dan akhirnya karena satu lain hal, bengkel akhirnya kebetulan juga mau ekspansi. Gue gak bisa sendiri. Jadi adik gue masuk dulu, terus habis itu adik gue lagi, terus adik gue nikah pindah ke luar negeri, terus akhirnya gue masuk lagi. Jadi gue tuh dari 2001 on and off, bengkel cabut, akhirnya sekarang gue bengkel terus gitu. Oke, dan lebih besar nggak cuannya? Kan biasanya alam bawah sadar kan, ya kita pragmatis aja lah ya. Iya. Ngelihat sinetron mungkin cairnya 8 bulanan, 6 bulanan atau setahun misalnya. Tapi kalau di bengkel kan mungkin kan cepat. Dan itu gimana? Kalau dulu kenapa gue banyak yang bengkel karena kan gue dapet gaji bulanan. Jadi gue tuh gue anak teman bukan berarti gue jadikan bokap kita adalah ya lo kerja lo dapet gaji sesuai dengan porsi gue kerja dan sesuai dengan pengalaman gue kerja gitu. Jadi ya bukan berarti karena gue anak owner gue bisa nikmatin semuanya gitu loh. Maksudnya gue bisa dapetin semua profit, langsung minta gaji misalnya 200 juta gitu, enggak. Langsung minta saham gitu ya? Enggak bisa, pokoknya ya lo kerja gitu. Nah, emang kalau di compare sama syuting, jauh gedean syuting. Makanya bokap gue coba bilang, "Tem, lo di syuting berapa? Gue dapat sekian." "Oh yaudah lo syuting aja dah." Gitu. Gue gak sanggup baru segitu katanya gitu kan. Iya kan. Jadi ya udah. Cuman ya sering waktu sekarang karena sudah berjalan kan ya udah generasi 3 jadi ya beda lah gitu. Dan ujung-ujungnya adalah waktu yang paling penting untuk gue. Waktu dan kebebasan gitu. Sekarang gue bisa waktu kerja gue yang ngatur, paling cuma hari-hari tertentu yang gue ada meeting harus ketemu orang, yang lainnya gue benar-benar bisa
manage my own time gitu, dan gue bisa spend time waktu sama keluarga gitu. Makanya gue balik lagi, itu privilege karena nggak semua orang bisa ada di posisi itu gitu, dan kenapa nggak gue jalanin dengan maksimal gitu loh. Oke, sekarang berarti udah dapat saham? Pasti. Ya. Minoritas atau mayoritas? Gue tidak pernah menanyakan itu, gue tidak pernah mau gue nggak pernah mau tahu. Oh, tahu-tahu dividen aja? Pokoknya gue kerja ya terserah gue mau dikasih berapa gitu. Oh gitu? Gue gitu, karena gue ngerasa karena gue tidak mau, nggak mau serakah, nggak mau maruk, dan gue juga nggak mau kayak pewaris rasa karyawan. Karena gue nggak mau memanjakan diri gue gitu. Jadi karena gue pernah mengecewakan bokap gue berapa kali kan. 2001 dikasih 3M, akhirnya gue tinggalin syuting. Terus waktu gue mau merit, gue bilang oke, gue berhenti syuting, gue mau merit, fokus bengkel, jalan sebentar, dibukain cabang baru. Terus gue dapat tawaran syuting lagi, bang udah lagi, gue syuting lagi. Jadi gue beberapa kali mengecewakan. Jadi sekarang oke, gue mau fokus, terserah deh mau gaji gue berapa. Gue gitu. Jadi sekarang gaji. Jadi kayak fix income, gaji bulanan. Gaji bulanan. Lah, itu udah jalan berapa lama gaji bulanan? Gua berarti udah terjun fokus gini jalan 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Menarik juga ya, maksudnya gaji bulanan. Ya sebenarnya ada masalah juga ada sih. Ada bonus tahunan dari perusahaan, ada bonus keluarin. Cuman itu kan naik tuh bonus kan. Sebentar, berarti generasi pertamanya maaf masih hidup? Enggak, kakek gue udah enggak. Oke, generasi kedua? Bokap. Masih aktif? Masih. Aktif jalan-jalan keliling-keliling doang. Oke. Bengkel sini ngopi, pindah lagi bengkel sini ngopi gitu. Gitu dia. Dari Sultan nih baru nih. Iya. Dia enggak bisa kerja. Oke. Gue akhirnya pengen belajar ya. Maksudnya 4 tahun ini berarti kan didikan orang tua kan, sebenarnya kesuksesan anak itu kan gimana orang tua cara mendidiknya kan. Nah, terus gaji statusnya apa? Direktur utama? Enggak, gue marketing director. Justru yang CEO-nya adalah adik gue. Oh, berarti CEO adik Thomas Nawilisnya adalah CMO. Iya. Iya dong. Iya, CMO. Karena kenapa adik gue yang pegang lebih lama dari 2010. Gitu, dan dia ngejalanin. Kebetulan kan memang di marketing ini kan, jadi tuh salah satu alasan kenapa gue dulu mau masuk sama gak masuk, karena gue bingung gue di bengkel mau ngapain, karena gue diem aja bengkelnya udah jalan gitu loh. Ya kan? Gue ngapain ya gitu, operasional udah jalan, setiap hari udah jalan, sistemnya udah ada semua, gue ngapain di situ gitu ya kan? Iya. Terus akhirnya gue cari-cari, memang waktu itu masih agak kurang kuat di marketing udah mungkin masih terlalu kaku. Nah, kebetulan gue ada ilmu di entertainment, dibikin konten gimana caranya, bikin gimmick-gimmick, jadi pelan-pelan gue masuk ke situ. Dan gue kan sangat senang ketemu orang ya. Jadi gue ketemu orang, gue lebih yang ibaratnya gue yang lebih yang hura-hura sosialnya lah, gue buang duitnya lah ya. Yuk, udah orang main sama pedal ya, deal ini gitu. Ketemu komunitas gitu loh. Tapi emang marketing kan emang buang duit, masa kan dibuang. Beda direktur keuangan baru nahan duit kan gitu kan. Jadi marketing emang harus buang duit ya, selagi tepat sasarannya. Benar. Tapi menariknya gini ya, ini kan berarti direktur keuangan siapa? Adik gue juga. Oke, berantem nggak? Kan departemen marketing kadang-kadang. Memang fightnya awal agak susah banget karena kita bengkelnya terbiasa retail yang misalnya kita kalau ada baju marketing sekian, misalnya ada event buka booth misalnya nih, buka booth sewa booth sekian, sehari itu lo bisa dapat berapa. Jadi langsung di-comparein return langsung. Jadi yang lo spend berapa dapat berapa. Kalau di marketing, kalau digital kan nggak bisa kan, kayak misalnya lo pakai influencer atau lo posting apa kan, lo nggak bisa hitung. Lo keluar misalnya lo sebulan keluar sekian juta, harus balik, nggak bisa kan, itu long term kan. Iya betul, gitu. FYP kan bergulir gitu loh. Nah itu yang gue jelasin pelan-pelan, nggak bisa dihitungnya kayak gitu ke budget marketing gitu loh gitu. Tapi bagus sih, masih ada yang jagain. Gawang tuh direktur keuangan istilahnya ngejagain. Ada. Oke, berantem kecil pasti ada aja ya. Ada pasti ada. Memang beda pendapat pasti ada. Iya, pernah gue lihat bisnis itu adalah tantangannya di 5 tahun pertama, ketika berarti udah 40 tahun lebih ya? 63 tahun. Oh iya nih, 63 tahun ya? Iya. Udah 63 tahun, sistem juga udah waktu itu udah jalan juga segala macamnya gitu. Kalau gaji bulanan boleh tahu nggak? Boleh ya, kalau mau share aja. Kalau enggak ya disensor aja, gitu ya. Iya. Berapa gaji gue kecil kok. Gaji gue kecil. Masa sih? Kecil. Ya, cukup buat hari-harian, buat bayar anak sekolah gitu aja ya. Tidak bisa mewah-mewah. 3 digit kan? Kagak dong. Hah? Enggak. Oh, kalau CEO-nya baru 3 digit. Gua nggak tahu. Lu nggak nanya mana? Gua nggak mau tahu. Bebein aja gitu. Tapi hampir 3 digit. Jujur gua nggak tahu. Enggak. Lu Mas? Enggak.
Oh iya? Gaji gue kecil. Ini gue menarik nih, didikan dari... Lah bener, gaji Oh, gua kecil. bonusnya gede. Gaji gue kecil. Enggak juga. Pokoknya gue cukup buat nutup bulanan. Ya, tidak berlebih, cuma juga tidak kekurangan lah. Gitu. Oh iya? Jalanin aja ya. Saham pun sebenarnya bonus itu karena saham apa bukan? Bonus hitungannya juga enggak, kayaknya terserah. Hah? Bos gue yang ngasih aja mau ngasih berapa gitu. Bos lu siapa? Adik gue dan bokap gue. Oh, oke, Iya. keren deh. Ini masih menjunjung profesionalisme ya. Terserah mereka aja mau kasih gue berapa gitu. Ini lucu banget. Gitu, Pertama kali gue dapet begini ya. Jadi bosnya terserah bos gue. Hah? Gue bingung dari tadi gue sempat delay lagi. On juga gue ya. Lah bosnya siapa? Lah iya ya. Nggak, soalnya gue masih kayak nggak percaya. Tergantung bos gue. Adiknya masa bos gimana sih? Partner kali. Enggak dong, sebenarnya kalau dari posisi ya adik gue itu bos gue. Masuk absen. Absen suka-suka gue ya. Enggak, Berarti masih sembarangan. bukan suka-suka gue, karena kan posisi Langsung gue diralat. posisi gue kan marketing kan. Jadi kan ya gue Oh iya. bisa masuk kemana, keliling kemana, jam berapa aja gitu. Jadi gue Oke. bukan yang harus 9 to 5. Oh iya. Karena kan karena gue perlunya di mana dan gue ngapain, dan gue lebih sering kerjanya tuh by phone sebenarnya, by WhatsApp. Karena kan gue tim gue suruh gini segala macam, mesti gini, dan gue ngeladenin orang-orang di komunitas yang Tom, gue pengen ini dong paket sini, jadi gue lebih keluar sih gitu. Mobile, sebenarnya gue mobile kerjanya. Oke, tapi kan bisa kan ngajuin kayak gue minta saham dong, bisa aja kan? Sebenarnya bisa aja, cuma gue gak mau. Lah kenapa sih? Penasaran aja sih. Nah ini menarik Karena nih, ini sudut pandangnya asik banget nih. Gue ngerasa nggak pantas ya kali gue ya. Kau nggak pantas? Lah kan kerja. Anda punya kontribusi buat perusahaan. Iya. Revenue naik gak 4 tahun ke belakang? Naik. Tuh. Tapi kan gue nggak tahu apakah itu karena adanya gue aja berapa persen, kita nggak tahu. Pokoknya gue sih kerja buat perusahaan, naik bagus, ya udah. Gue cuma mikirnya Ya udah. kalau sama-sama naik ya berarti gue akan dapat lebih. Iya, paham kan? Iya. Pasti angkanya nanti kan karena presentase oriented kan, Iya. pasti akan ngikut tuh. Semakin tingginya pendapatan kan, penting dapat juga kalau emang gayanya persentase. Iya. Tapi maksud gue dari 4 tahun lalu sampai sekarang, 4 tahun ini nih, growth-nya berapa persen? Semenjak lo gabung, Gue nggak tahu. pertumbuhannya? Berapa persennya gue nggak tahu. Cuman ya pasti kita dari cabang bertambah. Cabang berapa? Oke, cabang deh boleh. Dari 4 tahun lalu berapa terakhir cabangnya? Sebelum seorang aktor ini gabung ke situ gitu ya. Sekarang berapa sih sekarang cabangnya? 22. 22. Itu nggak ada franchise ya? Satu doang franchise. Kita dulu punya berapa franchise, cuman itu formulanya kurang berhasil, jadi kita ngejalanin. Sekarang kita mulai lagi dengan satu, dengan formula baru, dan itu lumayan berhasil. Jadi mungkin kalaupun nanti mau ada franchise, kita akan pakai formula yang baru ini gitu. Oh, ada strateginya lagi ya. Iya. Oke, berarti kuat itu berapa? 4 tahun lalu. Sebelum 22 ini. Iya, sebelum lo jagain marketingnya lah. 11 atau 12 ya. Dahsyat nih, di sini ada setan. Jadi sebenarnya Dahsyat. Loh, 2 kali lipat. Jadi sebenarnya kita itu tuh nggak pernah punya plan dalam berapa tahun itu mau punya berapa cabang. Pokoknya bokap gue cuman kepengen mudah-mudahan Naulis itu bisa berjalan minimal 100 tahun. Pasti dia udah gak bisa nikmatin. Iya sih. Gitu. Cuma 60 tahun, ini gue angka bulat aja ya. Iya. Kan 63 tahun totalnya kan. Anggaplah berarti 60 tahun sebelum lo join kan, Mas. 60 tahun itu 11 cabang. Oh enggak, justru dari tahun 63 sampai tahun 2003 itu cuman ada 2 cabang doang. Iya. Terus 2008 Oke. ada cabang ke... Iya kan 11 kan intinya kan. Iya. Dari 2008 sampai 2015 tuh lumayan cepet tuh. Habis itu berhenti, sekarang cepat lagi. Iya kan keukur tuh 11 tahun selama 60 tahun. Iya. Gitu dulu deh. Iya. Berhenti tengah-tengahnya oke lah perbedaan angkanya. Tapi yang penting 11 tahun itu kurang lebih 11 tahun. 11 cabang kurang lebih di 60 tahun. Iya dong. Iya. Iya dong. Ada yang mungkin 2 dulu, ada yang mungkin 5 dulu, itu oke lah. Iya. Kita nggak ngukur. Pokoknya yang penting kalau digenepin 60 tahun 11 cabang. Sedikit dong dibandingin perusahaan lain ya. Iya, cuma pas Sedikit banget kan. 4 tahunnya itu loh. 4 tahun dapat 11. Bener gak? Kan 22 kan? Iya, kurang lebih ya. Iya, enggak logikanya gini. Kita compare ya, versus ya. 11 cabang yang pertama nih, 11 cabang dalam 60 tahun. Yang kedua, 11 cabang dalam 4 tahun. 4 banding 60. Gimana formula marketingnya? Nah, bedanya gini. Kalau jadi bahkan sistemnya berubah. Jadi di generasi ketiga ini bengkel itu nggak harus besar. Dulu zamannya kakek dan bokap gue bengkel itu minimal harus 500 meter, 400 meter karena kita stolnya masih banyak.
Jadi kita mesti punya gedung, makanya dulu kenapa mungkin cabangnya pertamanya lama, buka bengkel, nabung, irit-irit, punya untung beli tanah, nabung lagi buka bengkel. Karena kan kita kan benar-benar personal, kita kan nggak ada joinan segala macem. Dan yang gua tahu sih minim juga saat itu minjem uang dari bank, jadi benar-benar ngumpulin. Makanya kita irit-irit, makanya berkembangnya pelan banget gitu. Akhirnya kan awalnya bisa berkembang cepat karena kita ada tawaran dari pom bensin Shell waktu itu. Jadi Shell itu nawarin, ayo dong pengen ada bengkel nih di pom bensinnya. Jadi dia ngasih space. Cuman udah kecil kan, space-nya kan kecil banget. Jadi kita mesti mikirin formula baru. Wah, ini bengkel kecil gini cuman mesti masuk mobil banyak tuh. Jadi kan bikin stallnya. Nah, modalnya kan lebih kecil. Tempat dikasih, kita cuman beli alat sama sewa tempat atau bagi hasil kan. Jadi modal awal itu enggak gede. Gitu. Kalau dulu bengkel kan satu begini itu kan modal lumayan kan. Karena pom bensin modalnya enggak terlalu gede dibandingin bengkel satu besar. Jadi ya duitnya itu bisa buat langsung 5 bengkel, 6 bengkel gitu loh. Gue ngerti. Selain dari memang sistem marketing yang dibawa sama lu nih Mas, memang ekosistemnya juga udah berubah ya. Betul. Oh ngerti. Ya tapi kan pasti kan ya bukan karena ada di depan nih ya, jadi bentuk apresiasinya kesannya lebih optimal. Enggak, tapi memang dia mau atau brand besar mau percaya dengan adanya Now Willys di Shell aja pun, dari kacamata Shell-nya nih ya, yang bisa jadi gue salah ya, itu ngeliat kan karena memang agresifnya marketingnya pasti kan. Makanya dia mau kayak akhirnya nyampe. Lah logikanya gini, kan banyak kompetitor Anda yang sekarang lagi agresif juga warna kuning juga kayaknya lagi ngebut banget investornya tuh. Iya kan? Itu kan kenapa Now Willys kan itu kan pertanyaan tuh. Kayaknya kalau gue bisa jawab mungkin karena konsistensi kita dan kualitas yang kita jaga ya. Kita 63 tahun, terus kita kan pioneer di spuring dan balancing. Kita selalu memberikan kualitas yang terbaik. Jadi mungkin namanya udah terbuild, mungkin udah dapat trust. Makanya dipercaya. Dan karena pernah terbukti begitu Shell buka ada Now Willys, kan layoutnya sangat gampang dijiplak. Iya. Jadi ada bengkel lain di Shell juga yang mengikuti layout yang sama, beli alat yang sama. Iya. Cuman nggak jalan gitu loh. Iya. Nggak jalan ya. Jadi trust ya. Trust, dan kita memang punya formula dan punya sistem yang sudah berjalan gitu. Iya. Penemu kata spuring ban mobil ternyata keluarga aktor Indonesia. Sebentar. Ini beneran ada beritanya ya? Ada itu. Ada. Sebentar. 37 tahun gue hidup sampai detik ini. Spuring itu kan ada istilah spuring kan? Iya. Lah emang spuring siapa yang namain? Itu sebenarnya bokap gue. Hah? Bokap gue yang namain. Spuring balancing. Spuring. Wah, lu bisa tuntut ke semua. Harusnya kalau dipatenin enak kali ya. Cuman saat itu kan kita nggak tahu, dan karena kita mikirnya ya udahlah. Jadi ibaratnya ini kita jadi nama untuk semua lah gitu. Hah? Spuring? Emang kata dasar spuring spur. Spur di Inggris ada nggak sih? Nggak, jadi gini sebenarnya. Gimana sih? Akhirnya setelah kita tahu spuring itu di kamus nggak ada. Karena sebenarnya bahasa Inggrisnya adalah wheel alignment. Jadi kalau kita keluar gitu bengkel-bengkel itu wheel alignment, balancing itu ada. Jadi di Amerika spuring itu nggak ada? Nggak ada, namanya wheel alignment. Karena kan wheel alignment itu kan menyelaraskan ban. Intinya kan ban itu harus lurus, nggak boleh miring, paralel gitu kan. Saat itu kan ya kita bengkel jalan, terus kayak mesti nyari kata yang catchy nih. Gitu. Oke, sebentar mundur dikit Mas, sorry, dipotong. Jadi orang datang itu kan waktu itu ya tahun 60, 70, 80 gitu ya. Orang datang itu dia kebingungan. Problem statementnya apa deh? Itu dulu deh. Orang datang nih bannya miring. Setirnya miring-miring. Miring. Kan pasti kan ceritanya nggak tahu kenapa nih gitu kan. Iya. Dia datang, lurusin dong gitu doang ya awal-awal. Iya, lurusin. Terus? Dan sebenarnya singkatnya juga sebenarnya balance itu juga awal-awalnya kenapa kita bisa jualan balance itu juga by accident. Jadi kakek gue pernah beli mesin waktu itu dari Jerman, mesin balance. Dulu tuh balance tuh gini nih ya, bro, kita taruh. Ini ada pelek ya, kalau miring berarti nggak balance. Balance. Udah sesimpel itu dulu. Ya balance harus balance. Jadi lo nggak boleh miring-miring. Iya. Beli cuma nggak pernah dipakai. Terus suatu hari temen bokap gue lagi nongkrong di rumah. Gue baru beli mobil nih. Gue lupa tipenya apa. Ini mobil nih getar terus nih. Apa dari showroom aja nggak bisa nemu solusinya. Itu bokap gue. Tunggu, kita punya alat nih. Lo lagi free nggak? Gue santai kok. Udah kita coba dulu ya. Dikeluarin tuh, baca, dicobain, begini balance, hilang getarnya. Lu langsung mikir, wah ini jadi cuan nih, gitu. Akhirnya diberanin, balancing
bengkel balancing dijamin menghilangkan getaran, kalau tidak hilang tidak usah bayar. Gitu. Dan ternyata hilang, jadi cuan. Dan bokap gue bilang saat itu balancing tuh enak banget. Satu mobil itu saat itu ya berarti tahun 70-an berarti ya. Satu mobil itu balance nominalnya kayak 1 gram emas. Berarti 3 juta kan dong sekali balance kan kalau sekarang ya. Iya. Kalau sekarang balance satu ban 60.000. Oh iya ya? Iya. Supply demand. Karena dulu belum ada alat ya? Dulu belum ada. Dulu makanya bokap dulu ngerasa dulu cuma satu bengkel doang, dia ngerasanya hidupnya enak banget. Karena satu mobil aja tuh nominal balance itu kayak 1 gram emas saat itu ya. Berarti kalau sekarang kan 3 juta sekali balance. Iya. Iya. Oh iya, memang Sekarang balance 3 juta kan dia udah datang bengkel ya. Berarti emang supply demand sengaruh itu ya. Dulu karena nggak ada yang punya ya alatnya ya. Dulu nggak ada yang punya. Alatnya berapa harganya? Nggak inget. Tapi dulu bokap gue beli itu soalnya dulu kita punya truk, dulu tuh kakek gue tuh punya truk, jadi rusak betulin sendiri gitu loh. Ya. Apa thresholdnya atau gimana ya? Harga pasarannya lah simpelnya. 3 juta itu ketemu angka apa? Gue 3 juta aja deh. Nggak, kayaknya dulu yang gue tahu itu karena mungkin saingannya nggak ada sedikit, cuman penasaran dari keluarga, jadi ya setting sendiri tembak aja. Aja udah langsung. Setting 3 sendiri juta. aja gitu ya. Oh. Sebenarnya nggak 3 juta sih, cuman saat itu harga emas tuh segitu kayaknya. Oh iya, ya. Zaman Pak Harto itu 1 gram emas itu 200.000 ya? 300.000 ya? Punya kalau sekarang dihitung sekarang itu nominalnya sama kayak. Iya, anggaplah misalnya 300.000 kan sempat. Iya, kayaknya segituan deh. Ya anggaplah 300.000 juga gede banget lah. Iya. Zaman itu ya, di saat lagi mungkin inflasi apa segala macam. Dan dulu kayaknya kan yang punya mobil kan orang yang lumayan kaya, menengah ke atas. Sekarang kan lu menengah bawah dikit udah bisa punya mobil gitu. Iya, ada bagusnya juga sih buat bengkel ya. Ada skema cicilan dan lain sebagainya jadi ngaruh ya. Iya. Oh iya, dulu kan ada Corona GL ya. Iya. Toyota DX ya. Iya, dan dulu kayaknya orang yang ke bengkel itu nggak nawar karena emang tahu harus servis. Kalau sekarang kan semuanya price war semua kan, nawar kalau bisa semurah mungkin lah gitu. Oke. Dan kata-kata Spuring ini berarti akhirnya ya udah nggak dihakiin, udah gitu aja udah. Iya. Sekarang bengkel-bengkel Anda harus berterima kasih pada Nawilis family. Karena menamakan Spuring, akhirnya kita jadi notice bahwa tinggal bisa langsung datang ke sini apa segala macam. Spuring gitu ya. Spuring, ya 60.000 sekarang ya. Nggak, kalau Spuring kalau di Nawilis Spuring itu mulai dari 300.000. Oh, 300.000 ya. Mulai 300.000. Tergantung tipe mobil yang makin bagus ya harganya makin mahal gitu. Dengan fenomenal mobil listrik, ngaruh nggak? Kena nggak nih Nawilis? Ada ngaruh sedikit, cuman belum terlalu berdampak ya, karena kan ya penjualan oli udah pasti menurun. Tapi kan tetap persentasenya masih kecil mobil listrik, masih banyakan mobil non listrik yang ke bengkel masih. Tetap. Oke. Ya mungkin mobil listrik yang bengkel mungkin 10% juga belum ada kayaknya deh. Gitu. Meskipun bertambah. Bertambah kalau dulu tuh mungkin sebulan sekali. Sekarang tuh ya seminggu 2-3 mobil tuh pasti ada aja. Cuman ya pasti Spuring balancing biasanya. Sama ganti ban, karena mobil listrik itu kan sekarang udah masuk tahun kedua ketiga nih biasanya nih. Iya. Ban udah mulai habis tuh, dan ternyata mobil listrik itu bannya lebih cepat habis daripada mobil non listrik. Kenapa? Karena mobil listrik kan berat banget. Jauh lebih berat dan konsisten. Kalau bensin kan bensin habis kayak enteng, kalau bensinnya penuh ya kan, dia kan sama, dan torsinya kan tinggi. Torsi tinggi dan berat, jadi ban itu lebih cepat habis. Dan rata-rata mobil listrik kebanyakan nggak pakai ban khusus EV. Itu udah pasti. Misalnya mobil biasa kita pakai ideal 40.000, 50.000 ban habis, mobil listrik biasa setengahnya udah habis. Jadi ganti bannya lebih cepat. Dan kalau nggak ada Spuring dikit ya, miring dikit tuh habisnya makan dalamnya makan luarnya lebih cepat. Memang kalau mobil listrik sebenarnya kalau ban asli seperti apa? Dia ada lebih tebal, komponen beda dan ada busanya. Bannya memang lebih keras, dalamnya ada busa, jadi itu buat soundproof. Ada di sini. Ada kayak Ioniq itu bawaannya udah pakai ban listrik. Kayaknya BMW ada Mini Cooper juga ya. Cuman yang lainnya rata-rata belum. Ada yang bukan ban EV sama sekali, ada yang ban biasa cuman EV compatible gitu. Cuman mayoritas malah ban biasa, bukan ban EV. Karena ban EV lebih mahal harganya. Tapi terima servis ban EV juga di Nawilis? Servis juga, jual juga. Revenue stream paling besar dari mana? Produk apa yang paling laris di Nawilis? Nggak harus ban ya? Maksudnya kayak apakah ganti olinya apa segala macam? Spuring balancing masih. Tetap masih? Spuring balancing. Berapa persen kontribusinya ke revenue? 70%? 50% sih lebih ya. Iya dominatif ya. Iya, dominasi. Oke. Menarik ya, soalnya dengan ada seperti ini kita mau lihat bahwa bengkel-bengkel
kena nggak tuh? Dan bahkan AI gue nggak tahu. Efek montir juga masih bisa hidup nggak di perusahaan bengkel mobil konvensional? Harusnya masih bisa karena gue yakin kayaknya negara yang Cina atau Amerika Eropa aja kan masih banyak kan mobil bensin juga ya. Oh Cina? Ya Cina mungkin 50-50 ya. Iya. Cuman ya di Indonesia kayak sih mungkin 3 tahun ke depan juga kayaknya sih tetap masih EV ada pecintanya, cuman kayaknya masih konvensional masih tetap jalan. Kalaupun enggak, selama mobil masih pakai ban, harusnya kita masih bisa hidup ya. Selama di Indonesia mobil masih pakai ban, di dunia masih pakai ban, dan jalanan banyak yang rusak daripada bener ya, harusnya bisnisnya masih aman. Mudah-mudahan. Oh, berarti pemilik bengkel pro sama koruptor dong ya? Hah? Enggak. Bukan kan pro. Biar jalan. Nih gue ulang pertanyaan. Berarti maksud Anda pemilik bengkel ini pro sama koruptor ketika anggaran udah turun, tohnya jalannya nggak diperbaiki dengan benar. Gue bukan pro dengan koruptor, cuman gue dulu suka komplain gini, ini jalanan rusak mulu, ya kan nggak enak. Cuman gue pikir, cuman kalau jalanan bener, cuman gue berkurang dong. Jadi ya udah biarin aja lah. Jadi gue tidak mendukung, cuman ya selama kontraktornya bikin jalanan mengkorban bahan dibanyakan semennya gitu, ya bagus buat bisnis gue gitu. Sebenarnya bukan pro koruptornya, tapi karena selama orang masih akal-akalan suka markupnya keterlaluan, ya susah ya kan? Kan ujung-ujungnya kalau markup kan 1 rupiah pun korupsi, ibaratnya gitu kan? Iya kan, maksudnya emang paling dekat kalau jalanan secara stigma negatif, secara kasat mata itu udah pasti budaya praktek korupsi. Ya susah juga. Paling 2 hal, praktek korupsi atau kebodohan kan. Dalam simpel misalnya knowledge, ilmu, karena memang mungkin kontraktornya nggak ngerti, atau mungkin gua ngerti apa arsitek apa segala macamnya gitu ya, nggak paham juga ilmunya. Tapi kan sekarang udah ilmu udah gampang banget ya. Makanya rata-rata kenapa jalan bisa hancur tuh kayak begitu tuh. Itu aja tol Simatupang Bang aja kayaknya 10 tahun terakhir itu depan Citos dibenerin, dibener, depan gitu balik lagi terus begitu terus aja. Ini kan jalanannya nggak bener-bener kan? Bener, betulin sana, yang sini rusak lagi, yang sini bener, yang rusak lagi terus ya kan? Gitu terus ya. Oh berarti kenapa nggak bener-bener aspalnya? Kok nggak bisa cuma sekali benerin aspal beres gitu? Memang kenapa ya? Ya gue juga nggak tahu tuh. Kenapa tuh? Bohirnya apakah pemilik bengkel-bengkel juga? Oknum-oknum ini kayak oknum tambal ban, tau nggak? Nyebar paku ya. Nyebar paku. Nggak lama biar melipir, akhirnya nambal di tempat gue nih gitu ya. Ya kan? Kalau menurut gue kayaknya kalau yang bikin jalanan, gue nggak tahu apakah karena cuaca atau kualitas bahan yang dibikin. Gue nggak tahu ya gitu. Apakah kualitas yang dibikin buat jalanannya kurang bagus, apakah jumlah mobilnya terlalu banyak di jalan tol, gue juga nggak tahu tuh. Apa cuaca jadi jalan cepet rusak kan? Jadi yang paling ditakuti pemilik bengkel yang memang konsep fokusnya adalah pada ban apa segala macamnya, ya takuti dan ditunggu-tunggu lah, ditakuti atau dinanti. Itu kalau yang dinanti mungkin salah satu jalanan rusak ya. Bukan berdoa untuk keburukan orang-orang ya, tapi ya, biar untuk datengin revenue. Ya rata-rata apa misalnya kena paku, botak. Oh enggak sih, justru kalau cuma kena paku. Enggak ya, itu kecil kan, ya. Sebenarnya tambal doang mah enggak ini ya. Sebenarnya kan ya yang paling signifikan ganti ban. Servis berkala ya, orang ganti ban, orang ganti oli. Sebenarnya kalau buat gue nih, kalau kasarnya ngomong, justru gue sangat senang orang yang tidak aware dengan mobilnya. Oh. Karena dia nggak berasa punya udah rusak parah baru gitu. Padahal kalau dia dikit-dikit kan dia kan dikit-dikit. Kalau dia udah nggak urus, udah jebol turun mesin kan keluarnya banyak gitu kan. Tapi kan mobil itu kan nggak bisa gitu loh, kan kayak kita makan dong, lo mesti kasih makan terus rutin gitu. Dan kita kan ya harus rutin. Harusnya selama mobil berkembang terus, jalanan makin macet sih harusnya. Mudah-mudahan sih ya insya Allah sih bengkel kita bisa berjalan terus ya. Kan yang penting kan halal aja jalannya. Wih, ya betul. Bukan mendukung praktek yang enggak ya. Kita halal gitu. Dan ya, gue penasaran sebenarnya revenue-nya Nawis berapa ya? 63 tahun ya. Bisnis yang gue nggak tahu. KFC berapa? Ini industri yang berbeda deh. Rata-rata kan 60 tahun itu kan. Resto ada nggak? Nyonya Menir ya? Atau Ayam Suharti? Iya. Tapi susah. Enggak, tahunan aja. Jangan total, tahunan. Gue nggak tahu. Masa sih? Gue nggak tahu. Emang nggak mau tahu ya? Emang nggak mau tahu gue. Tapi pasti gue nggak mau tahu. 3 digit M nggak sih setahun? Hah? Enggak ya? 2 digit M. Enggak, ini nggak usah ngintip. Nggak usah ngintip, kira-kira aja deh logikanya. Ada pengusaha bengkel nggak komen di bawah dong? Enggak, gue kepo aja. 22 cabang setahunnya kan. Enggak, tapi kan bengkel gue ada kecil-kecil juga. Ada kecil-kecil. Yang di Shell itu kan kecil ya? Kecil ya. Ada yang belum balik modal juga kan. Oh, ada yang baru buka ya? Ada yang baru buka.
gitu loh. Ya. Niatnya nanti akan seluruh Indonesia. Jujur kita nggak punya plan sebenarnya sih. Kita pun nggak pernah punya plan tuh kayak tahun kemarin mau buka cabang. Tiba-tiba ada tawarannya langsung. Dan tiba-tiba emang bokap gue ini orang sangat random tiba-tiba. Dia tuh punya kebiasaan dulu kalau di jalan lihat tanah kosong dikencingin. Nanti itu bisa punya. Dan dia apa urusannya? Nggak tahu dia tuh punya apa urusannya? Dia hoki nih, kencing di situ entah dalam berapa tahun tuh tanah itu yang dikencingin bisa punya. Gitu. Hah? Iya, akhirnya jadi bengkel gitu. Dan itu beberapa kali terjadi. Dan tiba lewat ini bagus nih kayak Tom buka di sini. Coba cek dong. Turun. Jadi cek jadi bengkel. Dan dia sering gitu, dia punya kepercayaan itu yang ilmunya kayak nggak usah dipelajarin, itu ilmunya dia sendiri tuh. Oh gitu ya. Iya. Jadi melipir jalan bareng nih. Sering lewatin. Tiba-tiba turun. Kalau nggak tinggal lihat. Nih kayaknya someday ini jadi bengkel bagus nih. Dikencingin dulu kayak diinjek tanah 3 kali gitu. Udah tinggal nanti. Ada yang baru dapat 10 tahun kemudian, ada yang dapat ya 2 bulan kemudian gitu. Ada yang nggak dapat juga sih gitu ya. Sekarang sebenarnya tantangan terbesar apa sih buat industri otomotif? Yang pasti sih kalau dari Nawilis itu kita harus menjaga kualitas, memanusiakan manusia sih, itu yang paling penting. Karena SDM ini paling susah ya. Karena banyak bengkel yang turnover karyawannya itu parah. Sebulan, setahun ganti, 2 bulan ganti gitu. Sedangkan kita tuh bersyukur banget ada yang udah 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun gitu. Jadi kita benar menjaga sistem dan kita selalu belajar terus. Kita juga ada training center kan. Jadi ilmu kan, karena kan kita mesti selalu update dengan teknologi ya. Kalau nggak bisa trennya karena seperti apa. Jadi mesti dulu tuh bengkel itu kan simpel, dulu bengkel kotor bau berisik. Sekarang nggak bisa. Sekarang tuh orang udah lebih service sistem berubah. Jadi ya pelan-pelan gua rubah, ruang tamunya mesti bagus, wifi dingin, wangi segala macem gitu. Ada warung dalam warung nggak? Oknum-oknum montir. Maling mah ada aja dulu ada berapa kali. Ya kita nggak bisa toleransi, lo mau nyolong Rp1, 5.000, 10 juta lo out gitu. Kita nggak bisa toleransi sama sekali kalau ketangkep. Dan bagusnya ini training centernya di Nawilis ini yang gue denger juga, meskipun lo levelnya manapun, lo mau jadi kepala cabang apa segala macamnya, semua dapat hak dan kesempatan yang sama. Ya, jadi kita tuh siapapun itu selama lo mau belajar, bekerja dengan baik, menunjukkan niat, ya lo bisa jenjang karirnya lo bisa naik terus gitu ya. Sekarang gini deh, penasaran aja dari sisi teman-teman yang pengen membuka usaha. Ya di luar dari nantinya mungkin, ya gue nggak tahu kan katanya juga nggak buka franchise atau buka, ya tergantung nanti deal-dealannya seperti apa ya. Mau franchise atau mau bermitra dengan Nawilis, atau mereka pengen buka bengkel sendiri. Ya untuk ukurannya sama kayak Nawilis. Misalnya, kasih tips and trick dong. Dari mulai budget sebenarnya berapa sih satu cabang? Sebenarnya beragam. Kalau memang 5 miliar lebih ya? Kalau mau bengkel yang besar, kalau misalnya yang mau minimal 500 meter ya mungkin sekitar segituan ya. Ya sekitar segituan. Tapi kan kalau kayak yang contohnya yang di SPBU lah yang kecil-kecil itu. Karena kan sekarang banyak bisnis yang kecil-kecil gitu kan, nggak perlu makan space banyak. Di luar sewa, di luar tanah, jadi isi alat-alat. Ya pokoknya udah dapat alat lah semua ya? 1 sampai 1,5 M. Oh udah bisa ya? Udah 1 sampai 1,5 M ya? Bisa, apalagi sekarang tuh alat-alat spooling balancing tuh ada yang buatan Cina tuh harganya lebih bisa setengah harganya dari barang Jerman dan Amerika, dengan kualitas ya, dengan hasil precision yang nggak beda jauh gitu. Costnya lebih turun ya? Costnya lebih turun. Gitu. Oh, I see. Bisa. Segituan ya? Gue pikir tuh misalnya harus yang sekian 5 M ke atas gitu apa segala macamnya. Kalau mau yang besar ya. Kalau yang besar ya. Tapi fokusnya Nawilis berarti nanti akan ada selalu di SPBU atau kayak kopi kenangan kan di SPBU ada, di mall ada. Iya. Nah sebenarnya mau stand alone atau gimana sih? Ya itu, kita tuh lucunya kita tuh tidak punya plan yang. Masa nggak ada plan? Kita nggak ada plan yang sangat. Pokoknya kita mau berjalan, bertahan selama mungkin, memberikan lapangan pekerjaan ke orang-orang sebesar mungkin. Kalau dikasihnya dalam tahun grow-nya cepat, alhamdulillah. Kalau dikasih grow-nya pelan-pelan, alhamdulillah juga. Yang penting kita bisa, jangan ada yang tutup, jangan ada yang gitu. Jadi kita nggak pernah maksain gitu. Kayak tahun lalu kita nggak pernah mikir mau buka cabang atau buka 4 gitu loh. Gitu. Total berapa karyawan? 280 ya. Termasuk yang jasa-jasa semua? Iya, 280. Karena sebenarnya satu bengkel nggak perlu banyak ya karyawan ya? Kalau yang besar 10 ya. Tapi kalau yang 3 kayaknya gue lihatnya 3. Biasanya kalau yang patokannya, kalau yang di SPBU mungkin ya CS 2. Soalnya gue langganan Nawilis. Kalau yang di pom bensin ya mungkin nggak nyampe 10 ya. 5 cukup. Iya. 5 cukup. Iya kan. Dan ini bukan karena ada Thomas Nawilis ya. Memang top.
Driver gue tuh udah Terima pasti selalu kasih. kesana. Iya serius. Jadi memang apa ya yang gue inget satu, gue lupa satu pas datang itu disamperin terus ada narasi-narasi menarik menurut gue. Lu ada SOP-nya kayak gitu-gitu ya kalau Ada nggak salah ya? ya dan ada check and go, jadi dicekin semua gitu. Iya, Kelihatan yang kayak gitu-gitu tuh yang di Cibubur ya kalau gue ya. Hmm. Di luar ada pernah juga waktu zaman perjakselan. Kita Perjakselan. ya rumah di Ciputat kan kalau kemana-mana kan ke PIM dekat apa segala macamnya, Iya, akhirnya di iya. Radio Dalam apa Iya. gitu-gitu ya. Nanti kita lihat teman-teman. Bukan dong sosial medianya. Saya penasaran teman-teman buka dong Nawilis Auto Center. Nah, ini cek aja di sini. Siapa tahu ada program-program di sini, ada program terdekat lagi ada apa aja, Mas? Kita ada beli oli gratis nitrogen setahun. Oh ya? Iya. Beli oli gratis nitrogen. Ganti oli gratis nitrogen setahun, jadi tinggal bolak-balik aja. Itu ada promo super untung ya kan. Tuh, Iya. banyak lah. Kemarin sempat rame nggak yang waktu isunya Pertamina, tanda kutip ya, Pertamina versus Shell. Waktu itu tuh. Berdampak nggak ke dulu kan era kan kita manggil Pak Bahlil kan, Pak Menteri kita panggil duduk di sini terkait klarifikasi yang Shell akhirnya pada sebenarnya ada apa sih antara monopoli apa tidaknya, terus pedagang-pedagang Shell-nya yang ada di efisiensi akhirnya pada jualan apa waktu itu donat apa jualan makanan kan sempat di depan. Nah itu di Shell kan yang di Shell ya. iya kan? Iya. Maksudnya kan itu kan efeknya kan jadinya orang mungkin nggak ke Shell karena memang stoknya ya itu secara ekonomi makro tinggal tonton aja videonya waktu bareng sama Pak Bahlil ya. Nah itu kena nggak? Kena sedikit-sedikit. Jadi memang bengkelnya agak sedikit menurun gara-gara nggak ada bensin. Iya. Tapi ternyata beda data juga, orang yang kena Wilis di Shell pun itu bukan berarti dia customer-nya Shell. Oh iya, memang dia cari pengen kena Wilis ya? Iya, kebetulan ada di situ lebih deket nih, karena kan pom bensin biasanya pasti kan strategis. Iya. Malah kita berapa kali kayak di atas hari kita malah jadi bikin event. Jadi kan nggak ada bensin. Jadi kita bikin car meet up, komunitas apa nongkrong di situ, Oh iya. ada edukasi, ada apa sharing-sharing Iya. gitu. Jadi kita malah bisa manfaatin momen pom bensin sepi gitu loh. Parkirannya jadi lebih luas ya. Yes, betul. Ini gue jujur aja teman-teman ya. Maksudnya gue pribadi memang ya ini satu pilihan dan yang kedua ingin berkontribusi pada bangsa dan negara aja. Ini pilihan gue ya. Ini bukan benar atau salah. Jadi karena gue pribadi juga pengen belajar ya menjadi nasionalisme yang benar-benar yang signifikan. Jadi gue kayaknya udah 3 tahun ke belakang deh. Ya 3 tahun itu support BUMN kita Pertamina. Dan gue gak ada masalah sama Shell ya Pertamina, jadi gue gak di-endorse juga. Nah jadi setiap gue ke Shell itu memang karena Wilisnya. Jadi gue emang isi bensinnya di Pertamina. Ya kan ya icon Shell-nya cuma buat kena Wilisnya. Iya. Kayak begitu kan sebenarnya bukan gara-gara orang customer Shell ya, memang gue pengen kena Wilis ya kan. Kayak gitu-gitu ya. Iya. Jadi nggak begitu kena dampak ya. Tapi kan maksud gue pasti ada lah orang sekalian ngelirik, sekalian Ada. mumpung nih isi angin misalnya gitu ya. Justru kita awalnya itu waktu ditawarin sama Shell, kita mikirnya wah lumayan banget nih. Berarti kita bisa, karena kan yang sebenarnya kan sehari itu bisa berapa ratus mobil mungkin bisa. Iya. Ya kan? Harusnya sih mereka jadi bisa kena Wilis semua nih. Ternyata memang ada, tapi tidak segituin. Jadi masih kecil sih yang dari pom bensin itu ke Nawilis. Jadi kayaknya justru orang kena Nawilis karena memang tahu Nawilis gitu loh. Brandnya. Iya. Gitu. Oh. Dan memang ada beberapa kita yang dan diminta itu juga kayaknya mereka berharap dengan customer Nawilis jadi bisa isi bensin gitu. Jadi kita saling isi lah ya. Tapi respon atau report dari teman-teman Shell-nya happy nggak ketika ada Nawilis di situ? Maksudnya ukuran happy kan bisa jadi kan omset ya. Paling gampang omset dulu happy. deh. Karena Happy kan ya? Sekalian ya. kita kan ya udah kontrak ada profit sharing juga. sharing juga. Tapi Jadi- minoritas. Jadi kita ada limit kalau omset tidak mencapai target, ya kita kayak ada bayar sewa tempat. Tapi kalau omset sampai Oke. nyampe kita bagi hasil. Gitu. Akadnya dibuat begitu ya. Iya, Oke. Dan itu lama kontrak gak? Atau seumur hidup? kita kontrak minimal 10 tahun. Kita nggak mau ya. Ntar perpanjang lagi Iya. kalau misalnya Kita nggak mau pendek. Takutnya kalau pendek belum balik modal udah di kick lagi ya. iya dikik atau dinaikin ya atau apa segala Jadi macam. kita maunya panjang dulu. Oke. Ini di ujung obrolan nih. Berarti pilih mana? Jadi pengusaha bengkel atau jadi aktor ternama? Atau production house deh? Pernah punya PH bangkrut ya. Wah. Iya, udah PH bangkrut rugi. Ya sekarang mungkin ya bengkel karena memang ya legacy juga, terus amanah juga dan sudah dibangun oleh 2 generasi sebelum gue. Kan sayang kalau dilepasin atau ditinggalin itu aja, ya kita kembangin. Dan ternyata setelah terjun fun juga ya. Awal dulu kan gue
ini bukan bidang gue nih, kayaknya gue nggak akan suka. Ternyata setelah terjun nemu apa yang mesti dijalanin, it's actually really fun to do. Kalau dulu kan gue mikirnya ngapain ya, masa gue mesti nongkrongin toko, nungguin customer. Ternyata ada hal lain yang bisa gue jalanin gitu loh di luar itu untuk membantu membesarkan ini gitu. Berarti percuma tuh ya, kuliah jauh-jauh ke Amerika perfilman itu nggak akan kepake juga ya? Sudah pernah kepake, cuman di Indonesia Bangkrut. menurut gue eranya mungkin buat gue masih ujungnya gue nyari kebebasan waktu sih sebenarnya. Karena kalau di film itu gue tahu tetap gue masih ada passion karena gue suka mendirect gitu ya, gue suka storytelling. Cuman di umur gue yang segini ya kayaknya gue ada option untuk gue bisa lebih bebas mengatur waktu gue dan menjaga kesehatan gue, jalanin usaha ini ya ini aja. Tapi passion gue masih gue jalanin di konten-kontennya. Inilah kecil-kecil gitu. Iya. Bikin YouTube kan, gue juga bikin YouTube. Oke. Dan meskipun harus gaji bulanan aja, atau nantinya ke depannya udah mulai kepikir saham gitu. Itu mah tergantung yang nonton ya, babe gue dan adik gue mau kasih gue seperti apa. Ya punya gue jalanin, gue berbakti jalanin aja, melakukan yang terbaik untuk perusahaan keluarga ini gitu. Oh gitu ya. Oh berarti sebenarnya tinggal ketemu di tengah ya? Nggak, gue pikir lu nya mas yang enggak lah gue ngalir aja. Tadi kan gue dengernya begitu kesannya. Kayak nggak apa-apa gue gaji bulanan aja. Nggak apa-apa gue salaryman aja lah, salaryman gitu. Bokap gue pernah nanya, Tom lu mau gaji berapa? Waktu gue mau balik lagi pelatihan lalu itu. Oke. Gue nggak mau nyebut angka karena gue takut mengecewakan lagi. Karena gue berapa kali mengecewakan, gue bilang mau masuk bengkel, tergiur sama syuting syuting lagi gitu. Gue masih tahu diri lah. Gue bilang terserah. Menurut CEO ade. Iya, menurut bokap gue bilang menurut papi terserah. Aku pantasnya dibayar berapa? Silakan aja gitu. Udah. Gue cuma ngomong gitu aja. Ya udah. Dibayar berapa ya udah gue terima dengan senang hati. Iya, maksudnya nggak ada approach gitu loh, kayak approaching kayak gue ini. Saya lucu aja sih. Maksudnya saham pun juga lah gue jalan aja. Gaji gue kecil katanya begitu ya. Ya kecil di lantai mana gitu kan. Kayaknya ya dibilang kecil tergantung siapa yang lihat ya. Mungkin kalau lo yang lihat, kalau Enggak juga lah. Pokoknya gue cukup buat sehari-hari buat sekolahin anak gue gitu, cukup lah. Cuman gue nggak bisa beli Ferrari gitu, nggak bisa tuh, ya kan? Nggak bisa, ya kan? Jalan-jalan naik bisnis kelas, nggak bisa tuh. Terima aja udah itu ya. Iya. Saya lucunya biasanya ya penting mah happy perusahaannya jalan gitu, jalan. Gitu. Okay. Ada yang mau disampaikan buat keluarga apa segala macamnya, atau mungkin buat teman-teman pengusaha bengkel di industri. Oh satu lagi, gue inget Nawil sini ngegandeng salah satu brand. Mau digandeng electric vehicle. Iya, kemudian kita udah lagi kerjasama dengan udah dengan Finfest. Karena Finfest kan dia masif banget ya, apalagi dia banyak taksinya. Jadi dia tuh lahannya kayaknya nggak bisa dapat lahannya besar, dan mungkin juga jadi dia banyak kan showroomnya itu nggak ada bengkelnya. Jadi cuman showroom beda sama kayak Astra. Karena Astra kan biasanya Honda kan pasti ada showroom, ada bengkel di belakang. Suku cadang biasa tulisannya. Iya, suku cadang gitu. Ini nggak ada, cuma showroom doang. Sedangkan dia kan taksi banyak banget ya, udah ribuan. Dan rata-rata rusaknya tuh banyak banget. Jadi mereka tuh perlu rekanan bengkel-bengkel. Jadi bukan Awlis doang, ada beberapa bengkel lain yang rekanan. Bentuk kerjasamanya gimana? Jadi ya update software di kita, terus service ringan di kita. Jadi ya kita ada kerjasama naruh alat di kita. Jadi kita siapin satu stall. Atau lu juga dipasangin buat charging juga, charging yang service sama charging umum gitu. Oh, maksudnya MOU kayak gitu nanti ujung-ujungnya ada special price apa segala macam ya? Iya, itu kontrak sekian. Iya, jadi jasanya kita dapat tuh. Misalnya kan pekerjaan kan jasa per jamnya berapa, kita ada rate-nya. Dari freelancer dibayar ke kita tuh sekian gitu. Ya maksudnya kalau lepasan aja? Oh, enggak menarik ya. Secara angka dia enggak ngunci setahun, 2 tahun, 10 tahun gitu ya. Ya, pokoknya ini juga lagi baru berjalan sih ya, dan belum terlalu banyak juga sih. Cuma kan kita kan nanti kan depannya bisa, mungkin ban juga bisa dari kita semua gitu. Sekarang kita lagi ikutin sistemnya dulu. Karena kan dia perlu ganti ban juga dong, ya kan? Iya. Itu belum masuk, nanti pelan-pelan masuk ya. Pelan-pelan, mudah-mudahan sih bannya bisa ke kita semua, kan lumayan, ya kan? Spuringnya juga pasti kan harusnya. Di upselling terus ya? Gitu ya. Upselling ya. Awal-awal alat elektroniknya doang ya? Iya, sekali datang kan, ya udah sekalian datang, sekalian dikerjain di situ. Kenapa mesti pindah-pindah gitu loh, ya kan? Pelan-pelan. Kita ikutin aturannya dulu aja. Wis mantap. Bapak CEO, adanya Thomas Nawilis dan lain sebagainya gitu ya.
Ya, atau bokap berarti komisaris hitungannya ya. Komisaris. Iya kan. Nanti kita lihat tahu-tahu balik-balik udah megang semua saham, kita nggak pernah tahu. Tapi nggak ada konflik adik kakak begitu sih. Kalian tuh sehat-sehat aja. Ya, Oh iya, gue baru inget. itu yang selalu kita jaga. Kita jangan sampai ada konflik warga lah gitu. Iya. Jangan sampai. Nah itu masalah konflik, percaya nggak generasi ketiga katanya perusak. Banyak yang bilang gitu, makanya kita mencoba iya banyak bilang gitu, benar. Banyak yang bilang katanya. Bener. Ini gue ngomong langsung Iya. depan langsung nih. Pertama perintis, kedua itu yang mengembangkan. Iya. Ketiga yang hancurin katanya kan. Iya betul. Biasanya gitu, banyak ngomong gitu. Makanya kita lagi coba membreak kepercayaan itu. Stigma itu. Iya. Coba dari sudut pandang lu. Kenapa generasi ketiga gini deh, kan kalau generasi ketiga menghancur gara-gara mungkin dia nggak ngikut dari awal apa segala macamnya gitu kan, akhirnya berubah sistem, ekosistem udah berubah di otak-atik apa segala macam. Tapi kalau mau nepis stigma itu berarti kan apa yang diyakinkan bahwa generasi ketiga itu nggak akan jadi perusak? Karena adaptasi sih ya, gue mikirnya karena mungkin kenapa bisa begitu, karena biasa generasi 3 itu tuh 63 tahun loh Nawilis. Karena mungkin dulu bisa gitu karena generasi 3 itu sebenarnya kan yang paling enak, yang paling spoilnya dong. Ya susahnya kan yang pertama yang kedua. Yang ketiga tuh udah nerima enaknya, egonya terlalu gede, hidup udah enak. Wah, gue ngerasa gue lebih hebat daripada bapak dan kakek gue. Di utak-atik gitu. Mungkin dengan ya gue maunya begini, mungkin dengan egonya sendiri kali ya gitu. Kalau ini kita sarangan ya kita tahu bisa besar kayak gini kan ya karena generasi 1 dan kedua gitu loh. Pasti mereka punya formula memang yang sudah jelas, proven, terbukti. Kalau gue pengen begini kan itu cuma baru angan-angan dan ego gue. Tapi kan belum tentu bisa jalan. Cuma kan dijalanin, ada trial and error sih gitu. Iya. Iya. Ini gue sebut aja ya di episode kesekian waktu itu. Ini gue sebut aja karena memang udah konsumsi publik juga. Gue lupa namanya, Ko Andrew ya, yang generasi keduanya oleh-oleh Bandung Kartika Sari. Oke. Kita pernah undang juga ke podcast. Dan menariknya, tema waktu itu kita bawa adalah, lu kan enak nih Kartika Sari ini kan generasi kedua apa segala macamnya. Terus what's next untuk di generasi ketiga? Nah serunya beliau, maaf kalau ada kesalahan nama ya, karena di kepala gue tuh tiba-tiba Ko Andrew aja. Ko Andrew depan gue, kalau nggak salah beliau juga CEO. Terus dia bawa satu orang duduk di belakang kamera. Yang memang dari awal udah dikenalin. Levelnya manajer ke atas lah, gue lupa GM atau segala macamnya. Pas gue bilang generasi ketiganya gimana? Gue nggak kasih ke anak gue bingung. Terus lo kasih ke siapa? Tuh orangnya yang udah di grooming dari manajerial untuk disiapin nextnya akan menjadi CEO. Gue agak lupa apakah sepupunya atau temennya, yang gue inget orang luar. Nah maksud gue ini agak unik nih pola pikirnya. Oh lu bawa orang ini terus dijawab sama beliau. Ya memang gue nggak pengen akhirnya jadi kan bertolak belakang nih. Iya. Jadi generasi ketiga malah menghancurkan. Makanya gue kasih orang yang memang betul-betul profesional gitu, nggak jadi sembarangan apa segala macam. Dan orang ini yang nantinya akan nerusin. Seorang ini orang lain gitu loh. Iya. Nah maksudnya ini ada orangnya dan belak-belakan langsung. Dan itu pernah terucap juga sama bokap gue. Bokap gue kan, gue tuh anak cowok satu-satunya. Jadi di bawah gue cewek. Justru CEO-nya Nawilis itu adalah cewek, adik gue. Oke. Ya, adik gue cewek. Karena saat itu pasti bokap gue berharapnya gue kan on and off. On and off, dan adik gue itu udah balik ke Indonesia, terjebak mau nggak mau harus jalanin gitu loh. Iya. Jalanin, ternyata berhasil. Pokoknya bilang ya gue sih pengennya pasti diturunin ke anak-anak gue, sama kayak kakek gue nurunin ke bokap gue. Iya. Cuman kalau anak-anak nggak ada yang mau, kan nggak bisa dipaksain. Karena adik gue 2 di luar negeri, 1 di Hawaii, 1 di Ceko. Jadi cuma tinggal gue dan adik gue di Jakarta. Adik gue juga bekerja di US, akhirnya balik juga ke sini gitu. Kalau memang mau jalanin, ayo kita kembangin, kita cari cara. Makanya kita sempat belajar dari ngambil bisnis coaching, kita belajar gimana cara ngembangin bisnis keluarga, sharing segala macam kan. Karena kan kita perlu ilmunya. Tapi kalau memang nggak mau, ya pilihannya cuma dilempar ke profesional, dilepas, atau dilempar ke orang lain yang bukan keluarga yang bisa jalanin, orang lama, atau semua tutup, jual sahamnya bagi rata gitu loh. Pilihannya itu. Exit aja semuanya udah iya, gitu. Exit semuanya aja gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kita ya sayang juga. Dan mau kamu bilang, saya sih pengennya ini sudah terbangun sekian tahun bisa minimal sampai 100 tahun lah. Pengennya. Berarti kan mau nggak mau kan ya udah. Kita sebagai anak-anak ya fight, kita jalanin gitu. Oke, berarti kalau hitungannya 40 tahun lagi 100 tahun genapnya sesuai dengan mimpi bokap. Iya. Berarti kan butuh 1 sampai 2 generasi lagi ya. Berarti sampai cucu lah Mas ya.
Iya. Harusnya bisa begitu ya. Keren juga. Udah ada belum sih Harusnya yang sampai udah. generasi kelima, generasi keenam? Kayaknya ada deh. Sekarang banyak ya. Banyak kayaknya deh. Ya mungkin kayak begitu ya, kayak Iya. sekelas brand-brand besar pun juga mungkin nggak tahu KFC, Iya. nggak tahu McD juga udah Iya. gitu kali ya. Iya. Di luar dari yang udah dilepas ke orang-orang, dijual, di exit apa segala macam ya. Iya. Siap, Mas, thank you ya. Thank you banget. Mantap ini satu sudut pandang yang menarik dari seorang yang nggak pengen ada share, ya nggak tahu ke depannya ya. Iya. Ya pengen sih, masih pengen ya. Cuman Kepancing juga iya, kan? pengen mah. Tadi lu bilang enggak, gue pasti maunya kerja yang penting Enggak, dapat. maksudnya kalau Iya. dapat lebih orang pasti mau dong. Cuman Iya. gua tidak, karena gua rasa gua tidak punya hak untuk meminta. Yang penting gua jalanin aja, dia kasih berapa bang gua terima aja gitu loh. Gitu. Karena gua orang banyak bilang, "Wah, lo kan anak laki satu-satunya, Chinese lagi. Lo kan pasti putra mahkota tuh, lo pasti dapat paling banyak tuh gini nih." Gua enggak, gua tidak berpikir sana, dan didikan orang tua gue juga enggak kayak gitu. Ya lo dapat dengan apa yang lo kerjakan gitu loh. Rata-rata memang mindset Gitu. lo Chinese begitu ya. Iya, jadi enggak dimanja kayak, ya lo mah anak paling gede cowok lagi, lo udah pasti dapat semuanya, enggak. Jadi ya lo dapat sesuai dengan apa yang lo kerjakan. Jadi gua itu mindset yang tertanam ya. Gua pengen lebih, ya gua harus tunjukin lebih. Gua malas-malasan ya gua gak dapet gitu loh, gitu aja. Oh, mantap. Tuh. Apresiasi buat bokapnya Thomas Nawilis. Bapak siapa berarti? Bapak siapa Nawilis? Peter Nawilis. Peter Nawilis. Keren. Siap, thank you Mas. Thank you Yoi. banget, thank you. Nanti Thank you. sampai bertemu lagi main-main dong ke yang di Shell Cibubur dong. Boleh. Ya nanti ya. Gue sering di situ sih. Thank you ya. Thank you. Kita kasih solusi.